Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, langsung saja ya kita kupas tuntas bab 10 dari buku How to Win Any Negotiation. Fokusnya ini menarik banget soal penolakan. Iya, penolakan dalam negosiasi. Seringkali dianggap akhir ya. Padahal buku ini bilang, justru sebaliknya. Justru sebaliknya gimana tuh? Penolakan itu menurut sumber ini malah tanda kalau dialognya itu, masih hidup. Masih ada energi di situ. Oh oke, jadi bukan tembok buntu tapi lebih kayak respon gitu ya? Betul. Justru yang bahaya itu kalau pihak lain diam 1000 bahasa. Nah itu baru komunikasinya macet total. Misi kita sekarang, membekali Anda dengan taktik dari bab ini supaya bisa mengelola penolakan itu. Mengelola, bukan memaksa ya. Sip, salah satu kunci pertama katanya memecah masalah besar jadi kecil-kecil. Benar sekali. Kalau isunya kompleks, ada soal uang, ada soal non-uang, coba deh pisahkan. Bahas dulu yang non-moneter. Kenapa harus gitu sih? Logikanya gini, untuk membangun momentum positif, kalau kita bisa sepakat di hal-hal yang lebih ringan duluan, itu kayak membangun fondasi kepercayaan. Jadi ada rasa, oh kita bisa kok kerja sama gitu ya? Ya, baru nanti masuk ke yang lebih alot. Persis. Jadi nggak langsung terasa berat di awal. Nah, selain itu, cara kita menyampaikan argumen juga penting loh. Ada urutannya. Urutan, maksudnya? Buku ini menyarankan, sampaikan fakta dulu, terus logika Anda, baru deh usulkan solusi. Oh, kayak contoh Doberman tetangga itu ya. Fakta, anak takut. Logika, anak butuh aman. Solusi, baru diobrolin soal anjingnya. Iya, itu contoh bagus banget. Kalau Anda langsung bilang, itu anjingnya dikandangin dong. Wah, bisa langsung defensif lawan bicara kita. Iya sih. Pasti langsung merasa diserang ya. Dengan fakta dan logika dulu, kita kayak ngajak mikir bareng ya. Betul, membangun dasar pemahaman bersama dulu. Oke, tapi kan kadang tetap aja buntu ya. Nah, itu dia. Gimana kalau udah coba tapi tepat mentok? Buku ini ada nyebut surgical strike questions, pertanyaan bedah. Iya, pertanyaan bedah. Ini bukan pertanyaan biasa. Tujuannya bukan nyerang orangnya, tapi menggali prinsip atau logika di balik posisi mereka. Contohnya gimana tuh pertanyaannya? Misalnya tanya, boleh tahu apa pertimbangan utama di balik keputusan ini? Atau dasar pemikiran atau prinsipnya apa ya Pak Bu? Jadi kita nggak debat soal benar salah posisi dia, tapi kita tanya kenapanya. Oh, jadi mendorong mereka untuk, mengevaluasi ulang alasan mereka sendiri. Tepat. Memisahkan alasan yang cuma kedengaran bagus sama alasan yang memang kuat. Tujuannya refleksi, bukan konfrontasi. Menarik, menarik. Selain tanya langsung, ada juga teknik parafrase ya? Mengulang pernyataan mereka jadi kayak pertanyaan. Betul. Misalnya lawan bicara bilang, saya nggak bisa penuhi pesanan hari Jumat. Anda respons aja, oh jadi nggak bisa dipenuhi hari Jumat ya? Apa bedanya sama nanya langsung, kenapa nggak bisa? Ini lebih halus, non-konfrontatif. Kita cuma mantulin ucapan dia. Anehnya, ini sering mancing penjelasan lebih lanjut. Kayak, secara psikologis, mereka jadi ingin klarifikasi tanpa merasa diinterogasi. Bisa jadi dia malah cerita kendala sebenarnya ya. Oke. Terus soal ancaman nih, buku ini hati-hati banget ya. Sangat hati-hati. Jangan pernah mulai dengan ancaman. Kalaupun terpaksa, sampaikan sebagai, peringatan halus, soft touch warning. Peringatan halus gimana tuh maksudnya? Dibingkai sebagai masalah bersama. Bukan, kalau Anda tidak, saya akan. Tapi lebih kayak, kalau kita nggak nemu jalan keluar di sini, kayaknya dampaknya bisa kurang baik ya buat kita berdua. Gimana cara kita hindari itu? Oh, oke, jadi fokusnya ke konsekuensi bersama, bukan kehendak pribadi. Biar pintu komunikasinya tetap kebuka gitu ya. Iya, menjaga suasana kolaboratif sebisa mungkin. Ancaman itu benar-benar opsi terakhir, kalau semua cara lain udah dicoba. Dan ini balik lagi ke poin awal kita tadi ya. Penolakan, meskipun nggak enak, itu lebih baik daripada didiamkan atau ditinggal pergi. Jauh lebih baik. Serius. Karena penolakan itu masih ada energi, masih ada interaksi, masih bisa dikelola. Kalau diam, itu kayak, ya udah selesai. Susah banget mau mulai lagi. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 10 ini ya, intinya lihat penolakan sebagai sinyal, bukan akhir. Dan kalaupun perlu peringatan, sampaikan dengan hati-hati sebagai masalah bersama. Iya. Ini semua alat buat Anda biar tetap bisa pegang kendali percakapan. Mengubah yang tadinya buntu jadi peluang baru. Istilahnya,
menunggangi gelombang penolakan itu. Nah, sebagai penutup nih, coba deh Anda renungkan sebentar. Ingat-ingat lagi situasi negosiasi dulu di mana Anda dapat penolakan keras. Kira-kira nih, andai saja waktu itu Anda coba salah satu taktik ini, Mungkin tanya prinsipnya atau coba pecah isunya. iya, adakah kemungkinan hasilnya bisa sedikit berbeda? Coba pikirkan, gimana pendekatan yang lain mungkin bisa membuka jalan yang waktu itu rasanya sudah tertutup rapat.